Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua atau malah nangis di pojokan semua ya? Ya saya harap kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman, dan saya doakan kalian sukses semua tentunya. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya di sini saya ucapkan selamat dulu buat teman-teman komunitas Kaspa yang kali ini memang udah membuat all time high barunya lagi teman-teman ya. Dan selamat profit, selamat cuan. Dan sempat kita bahas tadi pagi tentang pirin ya, yang dimana frog daripada Kaspa yang perlu kalian dior juga. Saya ucapkan selamat teman-teman, karena tadi pagi harganya masih di bawah harga saat ini. Kalau kalian masuk tadi pagi juga udah profit kali ini, atau kalian masuk di kepala 29 pertama kali saya bahas, kalian juga udah profit hari ini teman-teman ya. Oke, jadi di sini kalau kalian tanya yang mana bang, kalian bisa cari ya konten saya hari ini yang membahas tentang pirin ya teman-teman, kalian bisa cek sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kalau kita berbicara tentang market cap ya, di sini kembali lagi sebenarnya recover sampai di area 198 triliun dolar teman-teman ya. Harapan dari saya sih tengah malam nanti ya bisa menyentuh di area 2 triliun teman-teman ya. Sedangkan kalau kita berbicara dari segi Bitcoin dominance yang awalnya di area 51,4, kali ini ada persentase kenaikan sebesar 0,3% menjadi di area 51,7% teman-teman. Berarti di sini dominasi uang terhadap Bitcoin masih tinggi ya teman-teman. Jadi kita harus bersabar dulu nih ya, uang-uang ini masih mendominasi ke Bitcoin, belum mendominasi ke altcoin. Nah, sedangkan dari Fear and Greed-nya teman-teman, dia berada di 74 ya. Dan kinerja daripada harga Bitcoin teman-teman mencoba untuk recover kembali ya. Kali ini berada di area 52.000 something. Dan altcoin teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Kalau kita berbicara altcoin, ada yang merona-rona ya kan, ada yang meronta-ronta, ada yang hijau royo-royo meskipun masih dalam range kondisi sangkut ya. Nah, Kaspa ini mantap nih, udah masuk range 23 teman-teman ya. Harapannya ya segera masuklah ya ke 20 besar, habis itu masuk ke 15 besar dan 10 besar gitu harapannya loh ya. Dan saya kira sih tahun ini pasti bisa nih ke $1 nih, harapan dari saya teman-teman ya. Oke. Jadi di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik datang dari Bitcoin, yang dimana ini akan berpotensi membawa kenaikan harga daripada altcoin teman-teman ya. Kita langsung saja bahas. Nah, jadi di sini prediksi harga daripada Bitcoin saat ini membuat perubahan terakhir menjadi rally pra-halving berikutnya, yaitu di area 58.000 US dollar. Nah, ini adalah prediksi di mana sebelum terjadinya halving ya kan, harga daripada Bitcoin ini bisa kembali lagi di harga 58.000 US dollar teman-teman, dan ini akan membawa nilai persentase yang cukup positif bagi altcoin ya. Akan tetapi teman-teman, di sini ada beberapa skenario yang perlu kita antisipasi juga sebenarnya. Nah, kita lihat dari sini. Nah, di sini kalian bisa melihat ada 3 marking teman-teman, 3 marking. Marking yang pertama udah kejebol ya kan. Saat ini dia berada di marking kedua. Nah, lebih enaknya kita ubah dulu ya warna marking yang ketiga. Oke, kita ketiga kasih warna biru aja. Oke ya. Di sini aja sih apa ya? Ini biru. Nah, kita kasih warna biru. Yang kedua ini teman-teman ya, kita kasih warna apa ini ya? Kita kasih warna hijau. Ya, hijau aja teman-teman. Nah, seperti ini lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, jadi saat ini kita berada di posisi marking yang kedua teman-teman ya. Marking yang kedua ini ya, ketika dia tidak mampu ngejebol ya, dia tidak mampu ngejebol di area marking kedua ini teman-teman, karena dia udah masuk di range marking kedua ya kan. Nah, ini ya kan, dia tertahan gitu di area marking kedua. Sempat kemarin keluar dari marking, cuman dia hanya meninggalkan shadow-nya aja. Nah, di sini skenarionya teman-teman, ketika ini nggak mampu untuk kembali naik ke atas, mungkin dia akan membuat yang namanya fake out dulu atau breakout lagi ya, kembali lagi ke bawah teman-teman. Sampai mana area bawah yang mungkin tercapai? Ya mungkin sampai di area 42.000 ya, bisa jadi teman-teman di area 42.000, atau kembali lagi di area 46 sampai 47.000 ya. Di area itu berpotensi untuk dipijak kembali. Cuman di sini skenarionya teman-teman, ketika area marking yang kita beri warna hijau ini kejebol, nice, target berikutnya yaitu di area sini, mana? Di area 56 sampai di area 58-an.
Nah, seperti yang disampaikan oleh artikel tadi, teman-teman, mungkin sebelum halving ini akan menembus di level tersebut. Nah, pasca halving atau setelah halving, teman-teman, maka dia akan berpotensi naik sampai di range harga 60-an. Habis itu dia mungkin koreksi kembali sampai di level 50 sebelum dia membuat kenaikan yang lebih signifikan kembali, seperti itu, teman-teman ya. Jadi kita perlu pantau bersama-sama nih, akankah dia breakout kembali sampai di level 47.000 atau dia akan ngejebol bahkan bisa naik sampai di level 58.000 ya. Skenarionya di situ, teman-teman ya. Patokannya adalah marking ini. Kalau saya, ketika marking ini kejebol dan dia closing body ya di atas marking, maka dia potensi untuk naik. Tapi kalau dia hanya meninggalkan shadow, belum terjadi konfirmasi dia akan naik, bahkan ada kemungkinan dia untuk koreksi terlebih dahulu gitu loh ya. Lantas kita kembali lagi ke sini, teman-teman, di mana harga Bitcoin mempertahankan level-level penting karena stabil di atas 52.000 US dollar. Nah, penembusan berikutnya melewati 53.000 US dollar dapat memicu pergerakan yang ditunggu-tunggu ke level 54.000 dan selanjutnya ke 58.000. Nah, kalau Bitcoin sampai bertahan di range 53.000 dalam waktu beberapa hari gitu, teman-teman, 1 hari atau 2 hari sampai 3 hari, nice, kemungkinan besar untuk range harga 58.000 ya tinggal tinggal di depan mata, itu pasti akan terrealisasi. Kenapa? 53.000 ini udah keluar batas dari zona yang kita beri marking di awal tadi, teman-teman ya. Nah, jadi di sini prediksi harga daripada Bitcoin terus menunjukkan kekuatan, memperkecil kemungkinan koreksi sebelum rally, sebelum separuhnya. Nah, bahkan Bitcoin mungkin telah mengonfirmasi tahap awal rally sebelum separuhnya. Sebagian besar pedagang intraday ya, atau interday, atau yang suka bermain scalping ya, yang bullish mengamati dengan cermat level 52.000 US dollar yang ditetapkan sebagai support yang kuat. Nah, jadi di sini menariknya gini, teman-teman ya. Kenapa ini ada sangkut pautnya dengan altcoin? Ya karena memang kiblat daripada altcoin tertuju ke Bitcoin ya kan. Nah, ketika Bitcoin itu naik, contohnya kayak kemarin nih, ketika Bitcoin di area 45.000 tiba-tiba dia naik sampai di level 50.000-an ya, altcoin juga ikut gitu, walaupun nggak terlalu signifikan ya kan, dia juga ngikut ngintil kenaikan gitu, teman-teman. Nah, jadi ketika Bitcoin ini naik, maka yang seperti para analis bilang, teman-teman ya, sedikit keuntungan daripada Bitcoin ini akan lari ke altcoin. Itulah kenapa altcoin ini ikut pumping ya, seperti itu, teman-teman. Dan ketika patokannya saya pribadi sih gini ya, patokannya saya tetap ke data daripada, atau ya bisa dikatakan apa ya, pola lah ya, data antara Bitcoin dominance, Bitcoin price sama altcoin ya. Jadi patokannya saya tetap ke situ. Makanya saya sering lihat Bitcoin dominance ini ya kan. Bitcoin dominance selama masih tinggi kita nggak bisa berharap terlalu lebih. Tapi ketika Bitcoin dominance ini udah mulai menurun, harga Bitcoin kok stabil atau bahkan dia naik, maka di sini ya potensi altcoin ya yang akan rally gila-gilaan. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, tetap semangat ya, jangan loyo gitu, teman-teman. Kita udah berjuang dari tahun 2021 ya kan, sampai saat ini, teman-teman ya, mempertahankan aset yang kita miliki. Masa tinggal di depan mata, tinggal selangkah lagi kita masuk ke sesi bull run gitu kan, masa iya mau di cut loss kan, ya rugi gitu loh ya. Tetap semangat, teman-teman ya, meskipun memang berat gitu ya kan. Tapi nggak apa-apa ya, semoga kalian semua kan menjadi orang sukses semua lah, intinya seperti itu. Dan kalau kita lihat dari data historikal ya yang disampaikan oleh pengamat dari sektor kripto, teman-teman ya, dimana poin saat ini dia sudah berada di zona ya historical pada tahun 2020, teman-teman. Dan semoga saja historical tahun 2020 ini bisa kembali lagi terulang di tahun ini, teman-teman, yang dimana pada 2021-nya dia membuat ATH yang cukup signifikan. Dan harapannya ketika historical tahun 2020 ini terjadi lagi di tahun ini, teman-teman, ya kita akan berpotensi untuk mengulang sejarah tahun 2021 di mana akan terjadi pompaan harga yang cukup signifikan gitu loh ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi ya, semoga membantu. Salam cuan.